Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roshdi Yusran, NIM 2121226. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari makalah kami atau makalah latar belakang timbulnya qiraat dan kualifikasi qiraat. Yang pertama adalah latar belakang. Qiraat merupakan tata cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan menisbahkan kepada penukilnya. Qiraat juga salah satu cabang ilmu dalam ulum Quran. Namun, tidak banyak orang yang tertarik kepadanya, kecuali orang-orang tertentu saja, biasanya di kalangan akademik. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Di antaranya adalah ilmu ini tidak berhubungan langsung dengan kehidupan dan muamalah manusia sehari-hari, tidak seperti ilmu fikih, hadis dan tafsir semisalnya, yang dapat dikaitkan langsung dengan kehidupan manusia. Berikutnya adalah rumusan masalah. Apa pengertian qiraat dan qiraat sabbah? Bagaimana latar belakang timbulnya perbezaan qiraat? Apa urgensi mempelajarinya dalam pengaruhnya dalam istinbat hukum? Berikutnya adalah tujuan. Untuk mengetahui apa itu qiraat, untuk mengetahui cara menentukan latar belakang qiraat dan klasifikasi qiraat, untuk mengetahui ciri-ciri qiraat, untuk mengetahui urgensi mempelajari qiraat. Berikutnya adalah pengertian dari qiraat dan qiraat sabbah. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qira'ah, yang merupakan isim masdar dari qiraah, yang artinya adalah bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa pengertian qiraat menurut istilah. Menurut Az-Zarqani, beliau berpendapat suatu mazhab yang dianut oleh imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapannya Al-Quran Al-Karim, serta riwayat-riwayat dan jalur-jalur dibandingkan dengannya, baik perbedaannya dalam pengucapan huruf maupun dalam pengucapan keadaan dalam keadaan. Berikutnya adalah menurut Ibnu Al-Jazir, yaitu ilmu yang menyangkut cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara mengisbatkan kepada penukilnya. Berikutnya adalah menurut Al-Qastalani, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif meringankan dan takhil memberatkan dan yang lainnya. Berikutnya adalah menurut Az-Zarkasi, qiraat adalah perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya, tahu cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif meringankan, takhil memberatkan dan yang lain. Menurut As-Sabuni, beliau berpendapat suatu mazhab cara pelafalan Al-Quran yang dianut oleh salah satu seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Perbedaan cara definisi di atas sebenarnya berbeda pada satu rangka yang sama, yaitu bahawa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu dari Nabi Muhammad. Adapun definisi yang dikemukakan Al-Qastalani menyangkut dua lingkup perbedaan antara beberapa qiraat yang ada. Dengan demikian,
Ada 3 unsur qiraat yang dapat ditangkap dari sisi di atas. Yang pertama adalah qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam yang berbeda dengan cara dilakukan imam lainnya. Berikutnya adalah cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan riwayat yang bersambung dengan Nabi, jadi bersifat taufiqi bukan tauhidi. Berikutnya adalah terakhir ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut masalah lughat, hadf, i'rab, isbat, fastil, was. Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus diketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat dan tarikah. Berikut ini akan dipaparkan pengertian perbedaan antara qiraat dengan riwayat dan tarikah sebagai berikut. Qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qiraat yang 7, 10 atau 14 seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Yaqub dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan salah seorang perawi dari para qurra yang 7, 10 atau 14. Misalnya Nafi' memiliki 2 orang perawi, yaitu Khalun dan Warsi. Maka disebut dengan riwayat Khalun an-Nafi atau riwayat Warsi an-Nafi. Adapun yang dimaksud dengan qiraat tarikah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari riwayat qurra yang 7, 10 atau 14. Misalnya adalah Warsi memiliki 2 murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbahani. Maka disebut dengan tarikh Al-Azraq an Warsi atau riwayat Warsi min tarikh Al-Azraq. Bisa juga disebut dengan qiraat Nafi' min riwayati Warsi min tarikh Al-Azraq. Berikutnya adalah qiraat sabbah. Adalah qiraat dengan pengucapan tiap katanya melalui aliran mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah SAW. Antara lain Imam Nafi' Al-Madani, Imam Ibnu Amir Al-Samil, Imam Ashim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Abu Amr bin Ala dan Imam Ibnu Katsir. Berikutnya adalah latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama, latar belakang sejarahnya. Qiraat sebenarnya tidak muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Yang kedua adalah latar belakang cara penyampaian, kaifiyah al-ada. Menurut analisis yang disampaikan Syed Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seorang guru membacakan, yaitu kepada murid-muridnya. Hal yang mendorong beberapa ulama yang mencoba merangkum bentuk-bentuk perbedaan cara melafalkan Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kata al-bakhil yang berarti kikir. Kikir di sini dapat dibaca fathah pada huruf baniyah sehingga dibaca al-bakhil. Dapat pula dibaca dhammah pada baknya sehingga menjadi bi al-bukhi. Yang kedua adalah perbedaan pada i'rab atau harokat baris kalimat itu mengubah maknanya. Misalnya pada firman Allah sebagai berikut. Dalam surat Saba ayat 34 yang artinya adalah, ya Tuhan kami, jangan menjejak perjalanan kami.
Kata yang diterjemahkan menjadi jauhkan di atas adalah bayit, karena statusnya sebagai fi'il ammar. Boleh juga dibaca ba'ada, yang berarti kedua menjadi fi'il madi, sehingga artinya telah jauh. Berikutnya adalah perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya. Sedangkan maknanya berubah, misalnya pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 259 yang artinya, dan lihatlah tulang berulang ke lidah itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Kata nusyuzah, kami menyusun kembali, yang ditulis dengan huruf zai diganti dengan huruf ra, sehingga berubah bunyi menjadi nusruha, yang berarti kami hidupkan kembali. Pada kalimat dengan perubahan bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah, misalkan dalam firman Allah surat Al-Qari'ah ayat 10. Ada beberapa qiraat pengganti kata al-ihrm dengan kata asyufi, sehingga kata itu mulanya berarti bulu-bulu berubah menjadi bulu domba. Perubahan seperti ini berdasarkan ijma' ulama tidak dibenarkan kerana bertentangan dengan Mushaf Utsmani. Berikutnya adalah perbedaan pada kalimat menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya, misalkan ungkapan talin mabdud menjadi talin mamdud. Beberapa perbedaan dalam mendahulukan dan menentukan, misalnya pada firman Allah yang berbunyi dalam surat Qaf ayat 50, til ma'at. Konon menurut suatu riwayat, Abu Bakar pernah menjadi wajarat sakrat al-bil al-marud, yang menggeser kata al-maut ke belakang dan memasukkan kata al-haq setelah mengalami pergeseran. Bisa kalimat itu diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia, berarti dan datanglah sekarat yang benar-benar yang kematian. Kira menyalaat semacam ini juga tidak dipakai ketentuannya yang berlaku. Berikutnya adalah perbedaan yang menambahkan mengurangi huruf seperti pada firman Allah sebagai berikut: Junnatati, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Berikutnya adalah urgensi mempelajari dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Yang pertama adalah urgensi qiraat. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama, misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12. Pada para ulama mengatakan bahawa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki perempuan itu seibu saja. Artinya, jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu saja atau seorang perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari keduanya saudara itu seperenam harta. Berikutnya adalah menarici, hukum yang diperselisihkan para ulama. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan bahawa qiraat sumpah adalah berupa memerdekakan abid. Tambahan kata mukminatin bekerja menarici. Pendapat para ulama adalah lain. Asy-Syafi'i yang mewajibkan memerdekakan budak mukmin bagi yang melanggar sumpah sebagai salah satu bentuk alternatif kira farahnya. Berikutnya adalah menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeza, misalnya dalam surah Al-Baqarah adalah qiraat yang meninggalkan dengan semacam harf mushaf asmani tertulis, dapat dipahami bahawa seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum isteri bersuci atau mandi. Berikutnya adalah pemahaman dua ketentuan hukum yang berbeza dalam kondisi pula, misalnya yang terdapat dalam surah Al-Maidah
ayat 6. Ada pula pada mengenai ayat ini, iaitu membaca lakum. Perbedaan qiraat itu tidak tentu saja mengkonsekuensikan prinsip pada hukumnya berbeza. Kemudian adalah dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata dalam Al-Quran yang mungkin sulit dijangkau makna. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Qari'ah ayat 10. Berikutnya adalah pengaruh qiraat terdapat istimbat hukum. Dalam hal istimbat hukum, qiraat dapat membentuk menetapkan hukum secara lebih jeli dan cermat. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Tidak demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran ada kala mempengaruhi terhadap istimbat hukum dan ada kala tidak. Jadi kesimpulannya adalah menurut baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.